Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalani PJJ kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih solihah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan ya dari yang kemarin. Kalau yang materi kemarin kita sudah membahas waqaf tam ya. Sekarang yang berikutnya kita akan membahas waqaf kafi. Baik, di sini Bu Adis sudah membagi menjadi dua pembahasan ya, yaitu pengertian dan juga contoh ya dari waqaf kafi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya anak-anak solih solihah. Kita masuk kepada pembahasan pertama kita, yaitu pengertian waqaf kafi. Jadi pengertian waqaf kafi adalah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya ya. Jadi pada intinya kata kuncinya itu ada di sini yang sudah Bu Adis garis bawahi, yaitu ayatnya masih terkait dengan ayat yang berikutnya. Jadi masih satu tema atau satu pembahasan. Seperti itu ya. Beda sama waqaf tam yang tidak terkait dengan ayat berikutnya karena sudah sudah satu tema ya. Kalau waqaf kafi ini terkait dengan ayat berikutnya. Ya, itulah yang membedakan antara waqaf kafi dengan waqaf tam yang sudah kita bahas kemarin. Baik, kita masuk kepada contoh dari waqaf kafi. Kemudian kita masuk kepada contoh waqaf kafi. Ya, di sini Bu Adis masih mengambil contoh surah Al-Baqarah ayat-ayat awal ya. Di sini ayat 1 sampai 5. Bu Adis akan bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau dilihat itu memang ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya satu tema ya, satu pembahasan. Misalnya di ayat kita bahas satu persatu ya, alif lam mim ya. Kemudian kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi di sini dimulai dari ayat kedua itu kita bahas tentang orang-orang yang bertakwa. Terus lanjutan dari ayatnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi masih lanjutan dari ayat 2 nih. Itu ya.
Jadi penjelasannya ada di ayat ketiga. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah Bu Adis jelaskan pada pengertian tadi wakaf kafi ya. Jadi ayat yang sudah sempurna maknanya dan terkait dengan ayat yang berikutnya. Seperti itu ya. Contohnya di sini ya, di ayat 1-5 surah Al-Baqarah ya. Terus masih lanjutan dari yang tadi, ayat keempat melanjutkan dari ayat yang ketiga. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, ini adalah penjelasan mengenai orang-orang bertakwa. Yaitu yang pertama tadi di ayat ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang mereka dapatkan. Ya, kemudian ayat keempat masih lanjutan lagi dari ayat ketiga. Ya, dan mereka beriman kepada Al-Quran, ya, yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Kemudian ayat kelima juga masih lanjutannya, ya, masih terkait ya dengan ayat yang sebelumnya. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau dilihat di sini memang ini yang dinamakan wakaf kafi. Contohnya ya, yaitu ayatnya saling terkait ya. Beda dengan wakaf tam yang sebelumnya tidak terkait dengan ayat setelahnya ya. Gitu ya, insya Allah mudah dipahami ya. Pada intinya wakaf kafi itu seperti itu ya. Ayatnya masih terkait dengan ayat berikutnya. Ya, mau posisinya dimanapun, mau di surat apapun, yang penting kalian semua sudah tahu konsep dari wakaf kafi. Ya, alhamdulillah selesai. Bagaimana materi kita pada hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa Bu Adi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.